apa lagi? Banyak. Kalau kita ngomong listrik ini contohnya ada ini ya awan ya, awan anggaplah ini bermuatan negatif ya. Terus tanah ini bermuatan positif misalkan gitu ya. Ya nanti muncul beda potensial. Nah, dari beda potensial nanti muncul yang namanya arus. Nah, nanti muncul yang namanya halilintar ya. Halilintar gitu kan. Nah, kilat ya, kita ngomongnya dulu ya. Atau kalau kalian tahu praktikum ini yang sering-sering di YouTube ya, kalau kita pegang misalkan. Kalau kita pegang biasanya rambut kita langsung berdiri gini ya. Pernah tahu kan ya, itu listrik statis. Ya, kalau kita pegang misalkan ya, tangan kita pegang. Nah, ini kan, nanti rambut kita akan berdiri gitu ya. Terus apa lagi? Ini misalkan kalau dulu SD kita punya penggaris. Nah, ada penggaris. Nah, gini kan. Terus kemudian di sini ada kertas-kertas. Nah, kertas-kertas yang kita potong kecil-kecil gini ya. Di sini rambut ini kita gesek-gesek rambut. Kemudian kita dekatkan, dia akan nempel-nempel. Nah, itu juga dia mengandung sebuah muatan yang tidak gitu ya. Nah, muatan-muatan tersebut yang kita bahas nanti, yang ada di sini adalah muatan yang dalam keadaan diam. Nah, listrik statis istilahnya nanti ya. Listrik dinamis nanti kita bahas setelah. Oke, seperti itu ya. Kenapa penting? Penting karena karakter dari semua benda yang ada di sekitaran kita itu ya isinya ya ini aja. Kan? Yang pertama muatan listrik. Jenis muatan listrik ada dua macam yang kita bahas ya. Ada positif, ada negatif. Yang netral tidak kita bahas. Nah, dalam hal ini ya. Nah, ini misalkan ada sebuah atom. Ada atom ya. Ini misalkan kulit. Nah, di kulit atom ini ada yang namanya elektron. Di sini juga ada elektron. Kulit kan berlapis-lapis ya. Sedangkan nanti di bagian tengah-tengah sini ada inti. Nah, di dalam inti atom ini isinya apa? Nanti ada istilahnya nukleus negatif yang tadi saya bilang. Pak, kalau sebuah muatan nanti apa ininya? Apa namanya? Satuannya. Kalau kita ngomong satuan dari muatan itu adalah Coulomb, C. Simbolnya C besar. Simbolnya apa? Simbolnya Q. Besar boleh, Q kecil boleh. Terserah, suka-suka kalian lah ya. Suka-suka apa? Nah, paling yang sejenis, dia akan tolak menolak. Ini contohnya yang plus sama plus. Kalau ada muatan yang berlainan jenis, min sama min, ini akan tolak menolak juga. Kalau ada dua muatan yang berlainan jenis, satu positif, satunya negatif, dia akan tarik. Nah, pelajaran SD kan. Terus berapa besarnya muatan dari sebuah elektron? Nah, kalau kita ngomong elektron, ini muatannya besarnya, ini mana ya? Ini. Nah, kalau elektron karena dia negatif, berarti muatannya min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau dia proton berarti plus ya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau neutron nggak ada nol muatannya ya. Kalau masanya Pak, masa elektron tuh ini, masa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, kecil. P, proton. Nah, proton masanya berapa? Ini sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 27. Neutron juga sama ya, masanya mirip-mirip ya. Yang jelas nanti kalau kita lihat di sini ternyata massa proton dan neutron ini jauh lebih besar dibandingkan dengan massa dari sebuah elektron. Makanya kalau dalam sebuah atom biasanya massa inti, massa yang ada di dalam inti ini jauh lebih besar dibandingkan massa kulitnya. Ya. Lanjut. Benda yang memiliki muatan apa aja? Semua benda punya muatan. Misalkan ini ada air. Air itu terdiri ya, kalau kita SMA dulu ngomongin H2O. H2 berarti hanya ada 2, O-nya ada 1. H itu apa? H itu hidrogen. O itu apa? O itu oksigen. Kalau dipecah menjadi masing-masing muatan, berarti seperti ini. Hidrogen itu punya muatan positif plus 1, oksigen punya muatan negatif min 2. Ya kalau digabung dia menjadi netral. Nanti bentuknya seperti ini ya. Ini kata hidrogen ya. Terus ada lagi NaCl. NaCl tahu ya? Garam dapur itu ya. Nah, garam itu terdiri dari ion Na dan ion Cl. Na itu dia bermuatan 1 plus, Cl itu bermuatan min 1 ya. Kalau digabung dia menjadi NaCl.
Na itu peledak, bahan peledak, Cl itu racun, kalau digabung menjadi satu menjadi garam, menjadi tidak beracun. Ya, jangan beranggapan bahwa sesuatu yang sama-sama awalnya toksiknya, ya, dan berbahaya, kalau digabung jangan beranggapan bahwa dia akan jadi lebih berbahaya, ya, bisa-bisa dia sangat bermanfaat. Ya, lanjut ya, mana caranya? Nah, oh ini harus ada videonya ya. Iya, tonton di YouTube ya videonya ya. Nah, silahkan dilihat nanti. Iya, Pak. Kenapa? Habis itunya. Sini. Udah ya, nanti dia saya nggak tahu ini video apa ini ya. Paling tentang listrik non statis ya. Ini berarti listrik yang bergerak ini, arus listrik. Rangkaian listrik nanti kita bahas selanjutnya ini. Yang ini kalau elektrostatis berarti dia dalam keadaan diam ya. Saya nggak tahu videonya seperti apa, nanti tonton sendiri ya. Terus kalau kita mengklasifikasikan material berdasarkan bisa tidaknya muatan itu bergerak, ada 4 macam minimal ya. Ada isolator, semikonduktor, konduktor, dan superkonduktor. Isolator, tahu ya, bahan-bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik, susah lah paling tidak mengantarkan listrik, namanya isolator. Contohnya keramik, ya, apalagi contohnya plastik, gitu ya, terus kayu kering, karet, dan sudah. Oh dimakan? Jangan. Ini. Oh enggak? Nah ya, terus kalau semikonduktor ini benda-benda yang diantara menengah lah ya, antara isolator dan konduktor. Dia bisa mengantar listrik, tapi tidak terlalu baik. Contohnya silikon, karbon, ya, itu semikonduktor, ya. Terus kalau yang bisa mengantarkan listrik dengan baik siapa? Namanya konduktor listrik, bahan-bahan konduktor ya. Contohnya apa? Rata-rata sih metal, aluminium, besi, tembaga. Taunya dari mana, Pak? Kalian coba colokin ke itu ya, listrik PLN ya. Kalau kesetrum kalian berarti ya dia bisa mengantarkan listrik dengan baik. Itu ya. Terus ada lagi namanya superkonduktor. Kalau tadi itu isolator hambatannya besar, semikonduktor tidak terlalu besar, konduktor hambatannya kecil. Kalau superkonduktor hambatannya 0. Nggak ada yang hambat. Listrik bisa melaju dengan sangat cepat ya. Ini biasanya dipakai untuk bahan-bahan yang superkomputer, kereta api cepat, Shinkansen, gitu-gitu ya. Benda-benda yang memang ya material baru sih ini memang, tapi dia sifatnya benar-benar unik. Dia tidak punya hambatan sama sekali. Kalau kita dulu punya rumus V sama dengan I kali R ya, hukum Ohm, ini R ini sama dengan 0. Oke banget saja nanti. Arusnya mengalir tanpa hambatan. Terus, yang kita bahas pertama nanti kalau kita bahas muatan yang pertama namanya hukum Coulomb. Dia bahas tentang gaya listrik ya. Gaya. Apa itu gaya? Ya, kalau kita ngomong gaya itu sebenarnya interaksi, Rek. Interaksi yang mengakibatkan adanya tarikan atau dorongan. Itu namanya gaya. Maksudnya apa, Pak? Nah, jadi kalau yang namanya interaksi, pasti kan minimal ada 2 nih. Ada yang mendorong, ada yang didorong. Ada yang menarik, ada yang tertarik. Gitu kan ya? Bisa ada 2 macam. Berarti ada minimal ada 2 benda yang berinteraksi di situ. Itu namanya gaya listrik. Gaya ya. Kalau gaya listrik, Pak, gaya listrik berarti tarik-menarik atau tolak-menolak yang dialami oleh 2 benda yang bermuatan. Kalau dia sejenis, dia akan saling menolak. Kalau berlainan jenis, dia akan saling menarik. Kan? Terus orang-orang mulai nyoba. Berapa besarnya gayanya? Apa dia dipengaruhi oleh muatan salah satu benda atau 2 benda tersebut?
kalau dia bermuatan akan berpengaruh, ternyata benar. Ternyata jika ada dua muatan, nilainya Q1 dan Q2, dia akan mempengaruhi besarnya gaya tarik atau gaya dorong. Terus apakah jarak antar muatan ini akan berpengaruh? Dicoba, kalau muatannya saling berdekatan, ternyata kok tarikannya semakin kuat atau dorongannya semakin kuat. Kalau dijauhkan, ternyata nggak terlalu kuat. Oh, berarti dia ada hubungannya antara F dengan Q dan R. Muncullah persamaan kayak gini, Ren. Tapi ya namanya Pak Coulomb, kayak Coulomb namanya itu ya. Peter kan yang menemukannya. K itu apa? K itu konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dulu kalau SMA ya. Kalau SMP. Q itu apa? Q itu muatan. Tadi satuannya apa muatan? Satuannya adalah Coulomb. C. Pak, tadi Q besar. Ya, tadi kan sudah saya bilang. Q itu bisa besar, bisa kecil. Simbol aja kan. Terserah kalian suka-suka. R itu apa, Pak? R itu jarak antar muatan. Muatan itu. Aduh, Pak, ini nggak ada topinya apa, Pak? Itu namanya vektor satuan. Itu menunjukkan bahwa dia punya arah. Dia entah ke arah suku X, Y, Z, atau yang lain. Ya. Terus, satuannya apa, Pak? Gaya, biasalah satuannya Newton. Oh, ternyata dia termasuk besaran vektor. Jelas. Karena vektor artinya apa? Dia punya arah. Nah, maksudnya apa? Misal, saya punya dua buah muatan, misalkan saya ganti ya. Biar warnanya berubah. Nah, ya. Saya punya muatan, misalkan ada muatan positif di sini. Sebelahnya ada muatan negatif. Nah, kan? Ada jarak terpisah pada jarak 1 meter, misalkan ya. Terus misalkan Q1-nya plus 20. Q2-nya misalkan min 40. Nah, terpisah pada jarak 1 meter. Pertanyaannya pasti seperti ini, Ren. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh benda satu atau benda dua. Dia pasti nyebut benda keberapa. Kalau misalkan benda satu, berarti gambari, Rek, kan harus vektor yang pasti punya arah kan ya. Arah gambar dari arahnya itu, ya kalau mintanya benda satu, ya di benda satu aja gambarnya. Maksudnya apa, Pak? Misal, F yang dialami oleh benda satu dan benda dua, ini anggaplah benda satu ya, ini benda dua. Oh, ini berlainan jenis, Pak. Harusnya tarik-menarik. Ya. Artinya apa? Kalau suruh gambar gaya di benda satu, ya benda satu ketarik ke arah benda dua. Ini arahnya. Nah, namanya F1, 2. Tarikan benda satu oleh benda dua. Arahnya kemana? Itu ke kanan. Ya, gampang sih. Main-main aja ya. Itu kalau pasti dia bilang, maunya di benda berapa. Ya. Oke. Pak, kalau bendanya lebih dari satu gimana? Ya nggak masalah, suka-suka yang bikin soalnya. Coba kita soal misalnya. Ya. Berapa besar gaya dan arah gaya yang bekerja pada muatan Q1? Nah, kan pasti nunjuk ya. Muatan Q1 di mana Q1 nilainya segini, positif. Q2 nilainya segini, positif juga. Ini pangkat ya. Diminta Q1. Q1 ada di sini. Pak, ini plus, Pak. Sebelahnya plus. Tolak menolak. Iya. Arah gayanya kemana? Yang dimintakan di Q1, yang gambarnya di sini, Rek. Pangkalnya ada di Q1. Tarik aja dia menjauhi. Kalau sudah ditolak, jangan mendekat ya. Menjauh ya. Ini namanya F1 oleh benda 2. Kasih topi gini ya. Itu arahnya ke kiri atau 180 derajat juga boleh kalau kita pakai kuadran ya. Ini kan ini 0. 90 kalau ke sana berarti 180 ya. Suka-suka kalian. Boleh nggak, Pak, kalau saya tulis ke kiri gitu, Pak? Ya boleh aja. Tapi di pilihan gandanya kan kita nggak tahu ya. Kalau ada soal pilihan ganda, uraian sih nggak masalah. Terus besarnya berapa, Pak? Ya hitung, Rek. Rumusnya ini ya. F sama dengan K, ini K ya. K, Q per R kuadrat. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Terus, Q1 berapa, Pak? Ini Q1-nya. 1,6, 10 pangkat min 19. Pak, jenis muatan dimasukkan nggak, Pak, dalam perhitungan? Nggak usah. Kenapa, Pak? Karena kita sudah menentukan arah. Dianggap semuanya positif. Misalkan ya, misalkan Q1 ini min 1,6. Tetap dalam perhitungan kita nulisnya
positif. Karena kita sudah menentukan arah. Gitu ya, dimasukkan seleboknya, dihitung nilainya segini. Nah, arahnya berapa? 180 derajat kalau kaki kuadrat. Pak, saya tulis ke kiri, Pak. Woi, ya boleh, suka-suka kalian. Ya, yang penting ditulis ya. Nah, kok soalnya di sini ada 3 muatannya. Terus gimana nasibnya? Besar dan arah gaya F1 yang bekerja pada muatan Q1 kan? Nah, pasti dia menunjuk salah satu muatan Q1. Loh Pak, sekitar Q1 ada 2 Pak. Ada Q2, ada Q3. Terus interaksi dengan yang mana? Ya dua-duanya. Maksudnya Pak, satu-satu ya. Q1 nanti kan berinteraksi dengan Q3. Q1 nanti juga berinteraksi dengan Q2. Satu persatu, anggap Q2 nggak ada dulu ya. Berarti antara Q1 dengan Q3. Q1-nya positif, Q3-nya negatif. Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik, Pak. Terus arahnya kemana? Oh, tergantung soal, Pak. Mintanya di muatan mana? Nah, mintanya di muatan 1. Ya udah gambarnya di sini kan. Loh, kalau ketarik kemana? Ya kalau ketarik ketiga ya mendekat. Ini namanya di misalnya. F1 dengan 3. Terus Pak, udah 3 sudah. Sekarang 1 dengan 2. Q1 positif, Q2-nya positif. Ya ditolak, Pak. Iya, ditolak. Kalau ditolak, ya menjauh. Nah, gambarnya di sini juga. Namanya F1 berapa? 2. Oh, Pak. Jadi ada 2 macam gaya ya? Iya, ada F13 dan F12. Lah, Pak, soalnya nggak minta itu. Soalnya mintanya F1. Gaya yang dialami benda 1 ya ditulis. Berarti F yang dialami oleh benda 1 ada 2 macam. Ada F12, ada F13. Loh Pak, arahnya kan berlawanan. Benar. Nah, biasanya kalau kita menentukan arah seperti ini ya suka-suka sebenarnya ya. Tapi kan secara umum kalau ke kanan positif, ke kiri negatif gitu misalkan ya. Iya Pak, setuju Pak. Ya udah. F3, oh berarti positif. Ditulis positif kayak gini. Nah, F2 Pak, ya negatif karena ke kiri. Pak dibalik boleh nggak? Saya maunya yang ke kiri positif boleh nggak? Ya boleh aja tulisan. Yang penting harus konsisten. Apa ya? Tuh. Terus Pak, digarap Rek. Digarap nilainya berapa? Hitung kayak gini gila salah tuh. Gitu ya. F12 ini rumusnya. F13 ini rumus. Lihat ya. Muatan 3 tadi kan negatif nih. Lihat di perhitungan. Dia dimutlakkan, dianggap nilainya positif ya kan? Karena kenapa? Karena dia punya arah. Sudah diwakili oleh arahnya. Makanya kalau ngitung dianggap dia bernilai positif semuanya. Pak, boleh nggak? Nggak, saya nggak gambar, Pak. Tapi saya masukkan besarnya. Jadi nggak digambar, iya kalau lurus. Kalau bentuk sudut, ngeluh ya, makanya digambar. Pak, kalau saya ngerjakan soal, Pak, saya tahu, Pak, saya prediksi itu arahnya ke kanan. Tapi nggak saya kasih keterangan arah, Pak. Gimana nilainya, Pak? Ya setengah. Kalau hitungannya benar. Kalau hitungannya salah, ya counting lagi, bisa dapat 0 ya. Kemana? Terus gimana akhirnya ya dimasukkan hasilnya ketemunya segitu. Ternyata kalau positif berarti ya arahnya ke kanan, terus ke kanan boleh. Kalau negatif ya ditulis ke arah kiri juga boleh. Memang boleh Pak? Ya boleh, tapi nanti kalau pilihan ganda nggak ada pilihan itu, ya pusing ya. Kecuali kalau memang boleh nulis. Kalau nggak ditulis, misalkan ke kanan ke kiri, adanya pakai derajat-derajat ya pakai kuadran ya. Kan sudah tahu ya, 0, 90, 180, 270 dan lain-lain. Kalau di sini Pak, ya di sini ditulis nilainya berapa cetak. Ada nggak Pak soal kayak gitu? Ya ada, suka-suka yang bikin soal ya. Lanjut siapa tahu ada. Itu ya, ada ternyata loh ya. Sekarang suruh nyari besar dan arah gaya F1 pada muatan 1. Muatan 1 kayak gini Rek, pojokan Rek. Tapi muatan 4 dan muatan 2 nggak pas sudutnya ya nggak lurus. Ini yang muatan khususnya muatan 4 ya. Ya suka-suka yang bikin soal ya. Mau diapain? Mau protes. Nggak bisa dikerjain.
Ya, terus Pak, ya digambar, makanya gambaran dhisik baru dihitung. Apa yang digambar Pak? Arah gaya 1 dengan 4 misalkan. 1 positif, 4 negatif. 1 positif, 4 negatif. No. Ya, terus tarik menarik Pak. Arahnya kemana? Ya dimintakan benda 1. Berarti fokusnya di benda 1. Di sini kan benda 1. Nah, ditarik ya. Ini namanya F1. Kemana? Bapak ngajar dulu ya. Hah? Ya, baterai. Jangan dimakan. Jangan makan baterai. Ngambek. Nah, terus 1 dengan 2. 1 positif, 2 positif. Tolak menolak Pak, iya. Terus gambarnya kemana Pak? Mintanya kan di benda 1, diulang-ulang ya, biar ngapal ya. Ditolak, kalau ditolak jangan mendekat lagi, ya, menjauh. Ini namanya F1, 2. Nah, ya, ini kan beres ya. Terus diapain Pak? Dihitung. F1, 2 dihitung, F1, 4 dihitung. Loh Pak, terus diapain? Ditambah. Kan ini nggak lurus Pak. Lenceng. Nggak searah, nggak berlawanan. Terus diapain? Jadi pecah. Jadi luruskan ya. Ini kan nggak searah dengan sumbu X, nggak searah dengan sumbu Y nih, si F14. Jadi luruskan ya. F14 kalau saya tarik ke arah sumbu X namanya sama F14. Tapi ditambahi X ya. Kalau tarik ke arah sumbu Y sama F14. Tapi F14 Y. Kalau tak gambar nih ini bentuknya seperti ini kan sebenarnya. Nah, itu kan ganti hitam ya. Ini yang ini namanya kan F14 nih yang bagian miring ini ya. Anggaplah bodoh ya, gambar elek. Terus yang lurus ini, yang ini berarti ya. Nah, kan namanya F14 apa itu X. Terus yang ini ya. Ya. Tak pindah agak geser yang kini ya. Namanya F14 Y. Terus Pak, dihitung. Iya dihitung. Ini ada sudutnya teta yang nggak tahu tetanya berapa. Piro rek tetanya rek? Ada. Oh ini ada ini. 60 jadinya ya. Ya udah anggaplah 60 ya tetanya. Pak, kalau nggak ada sudutnya gimana Pak? Bisa dihitung rek. Nah, ya harus dikasih tahu. Kecuali kalau memang semua infonya lengkap. Ini infonya nggak ada. Nah, ya. Terus Pak, ya dicari. Apa dicari Pak? Ya F14Y berapa, F14X berapa. Dari mana Pak? Ya, dari segitiga gitu ya. Diapain Pak? Kan segitiga ada sudut kan biasa lah ya, trigonometri lah ya. Sin cos tangan ya. Nah, apa maksudnya Pak? Coba aja. Sin, theta, sin demi ya, depan bagi miring kan? Sin demi. Demi siapa ya? Demi kamu ya. Depannya siapa? Depannya theta ya. Nah ini F1Y Pak. Iya. Yang miring Pak? Ini yang miring. Nah F14 ya, ada 4 yang kurang. Di F14. Terus Pak, nah tugasmu kan nyari iki loh, F1Y kan. Terus sin tetanya ada 60 derajat tetanya. F14 iki wis dihitung kan, mau ya tak suruh hitung dulu kan tadi. Terus Pak, kalikan silang. Jadi dari sini nanti ketemu kalau F14Y itu sama dengan F14 dikalikan sin theta ya, dihitung-hitung lah gampang ya. Terus Pak, F1X, ya kalau Y-nya udah pakai cos, sin berarti X-nya pakai cos. Ikilah hitung-hitungannya ya. Terus Pak, nah, terus digambar. Kita gambar mana ya? Pen api versi ya. Ini diapain ya? Nah, ini pada sini. Kan di ini harus ketemu mau namanya F14X. Sing merini namanya F14Y. Yang kesini namanya F12 ya. Terus gimana cara ngitungnya? Sama aturannya sebenarnya. Kalau searah ditambah, kalau berlawanan dikurangi ya. Yang mana Pak yang searah? Nggak ada. Yang berlawanan ada Pak.
F14X sama F12. Nanti terus diapain Pak? Dihitung. Ini kan sumbu X. Tulis saya di sini. Berarti Fx-nya sama dengan ada dua macam. Ada F14X sama F12. Berlawanan Pak. Ke kanan positif. Ya, yang ini positif. Berarti yang ke kiri negatif. Hitungan apa ya? Terus Fy sekarang. Nah, Fy-nya cuma satu Pak. Ya wis tulis F14X. Terus Pak, Fx-nya ketemu, Fy-nya ketemu, terus diapain lagi? Ya digabung kalau kamu punya yang kayak gini. Ya, ini kan Fy-nya udah ketemu ya, dihitung ya. Terus misalkan ini adalah efek, misal ini ya, saya nggak tahu nilainya efeknya berapa hasilnya. Bisa positif, bisa negatif. Anggaplah ke sini. Kalau suruh nyari totalnya berapa ya? Kan pasti kamu pakai Pythagoras kan? Nah, kayak gini kan. Oh, berarti pakai yang akar-akar. Bener. Nih. Berarti nanti munculnya F1X kuadrat ditambah F1Y kuadrat. Nah, ya, yang ini Fx sama Y kuadrat kan ya. Masuk nilainya ketemu. Kalau sudutnya apa? Nggak tahu kita Pak. Dipakai tangan theta. Tangan alfa lah ya. Tangan theta tadi kan sudah pakai theta ya. Tangan alfa. Rumusnya apa? Ya Fy dibagi dengan Fe. Tan kan desa ya, depan bagi samping. Gitu ya. Aman ya? Aman. Main-main lah. Pak ketemu kok min 86 Pak. Iya, hitungan dewe ya, pakai kalkulator. Loh, kok kayak ini tadi nih? Nah, ini. Nah, ini contoh. Nah, itu siapa nih? Berapa besar gaya? Nah, karena orang kan ya udah nggak usah digarap ya. Tuh, kan kosong. Ngambek dia. Nah, kosong mana? Nah, sekarang medan listrik ya. Medan listrik. Tadi kayak kolam sudah, sekarang medan listrik. Medan. Nah, nggak ketok. Medan. Nah, Medan itu daerah ya, sebuah area. Listrik. Ya listrik. Berarti medan listrik sebuah area yang masih terpengaruh oleh gaya listrik. Ya, biasanya kalau langsung aja ya kalau muatannya positif, kalau ada sebuah muatan positif, kita gede ya. Maka di sekitaran muatan positif tersebut arah medan listriknya akan menjauhi. Kalau di sini titiknya di sini misalkan ya, berarti menjauh. Kok titiknya di sini Pak? Ya menjauh. Kalau di sini Pak? Kalau di atas? Kan? Kalau muatan negatif ya lawannya. Kalau positif menjauh berarti kalau negatif mendekat. Titiknya di sini Pak. Ya udah ke bawah. Kalau di sini, kalau di bawah, kalau di sini, gampang ya. Itu namanya medan listrik. Suatu daerah atau wilayah yang masih terpengaruh oleh gaya listrik. Jadi kalau di sini ada sebuah muatan gitu ya, ada negatif, misalkan ya, di sebelahnya ada positif, wah pasti terpengaruh kemana? Ya positif sama negatif ketarik Pak. Ya, lanjut. Nih kayak ya. Nah, besaran satuan simbol. Besarnya Newton per Coulomb karena rumusnya E itu sama dengan F per I. Kalau F itu gaya itu satuannya Newton, Q itu satuannya Coulomb, berarti satuannya medan listrik adalah Newton per ya. Rumusnya apa? Rumusnya ya ini, K I per R kuadrat ya. Yang perlu diingat lagi, dia adalah sebuah besaran vektor. Artinya apa? Gambaran dhisik sebelum dihitung. Boleh nggak Pak saya hitung dulu? Ya boleh, tapi resiko salah ya. Ya, gambaran dhisik baru dihitung ya, dikit-dikit ya. Nah, udah ngerti ya. Kalau positif ya arahnya kan menjauhi kan, menjauh kan, menjauh ya. Kalau negatif, kan mendekat kan. Nah, ini positif ya, jauh ya. Nih, misalkan ada positif Pak. Ya, ini nggak belum menjauh ya, nggak kau mendekat kan. Nah, tolak menolak gitu. Makanya dia saling menjauhi nanti kalau dia muatannya sama. Ya, kalau muatannya sama, satunya positif, satunya negatif ya ditarik. Ya. Coba kalau negatif-negatif gimana Pak? Kan harusnya saling mendekat. Yang enggak. Nih, coba ganti warna ya. Ini kalau negatif kan mendekat Pak. Iya mendekat. Nah, yang sini enggak gelem rek, kok jadi kayak gini rek. Nah, ini kabeh. Nah, ini. Ciut. Nah, ciut. Nah, ini ya. Begini kosong mana. Nah,
itu arah medan listrik. Oke ya. Kalau positif arahnya menjauhi muatan, kalau negatif arahnya mendekati muatan. Soal. Diketahui Q1 plus, Q2 min, Q3 plus. Yang ditanyakan apa? Kalau ada pertanyaan nih. Oh ini. Find the net field at this empty point. Nah, suruh nyari berapakah medan netonya pada titik empty point, titik 0 ya. Ini ya, pas tengah-tengah gini ya. Ada 3 macam muatan, Q1, Q2, sama Q3. Terus Pak, digambar. Nah, gambarin dhisik baru itu. Q1 Pak, Q1 tadi positif Pak. Nah, ini plus rek, ini rek. Saya ingat saya tadi, kalau ada muatan, jangan dimakan. Ini ngecek. Ini. Jangan pulpennya Bapak. Jangan. Mana Bapak Black Sheep? Mana Bapak Black Sheep? Arahnya kemana ya? Sekarang gini, yang dimintakan titiknya, titik di sini. Positif Pak. Positif seingat saya tadi menjauh ya, dia gambar menjauh deh. Tak ganti ya dengan warna nih. Bang ya. Menjauh dari siapa Pak? Menjauh dari titik ini. Ya, ini kan. Nah, yuk. Ya. Udah. Terus namanya apa Pak? Iya, karena muatan 1 namanya E1. Kalau muatan 2 negatif Pak. Ingat saya kalau ada muatan negatif, arah medan listriknya mendekat. Mendekati siapa? Yang mendekati muatan. Dari mana Pak? Ya kan titik yang diminta ini. Nah, berarti semua porosnya ada di sini, Rek. Ya udah, dia mendekat. Kalau kan nggak kena digambar kan? Tapi warna ya enggak, dan tercampur. Apa yang namanya? Namanya E2 sekarang. Sekarang muatan 3. Muatan 3 negatif. Nah, kan negatif ya. Mendekat, Pak. Iya, Rek, mendekat. Mendekati siapa? Mendekati muatan yang diminta. Apa ya? Biru ya. Nah, gambarnya tetap porosnya dari sini. Ini namanya E3. Tuh kan, menceng-mencengnya, Pak. Iya, menceng. Terus diapain, Pak? Ya, digarap. Ya. Gimana maksudnya? Nah, sekarang kan ada E1 sama E2 kok searah ya, Pak ya? Boleh nggak dijumlah dulu? Boleh. Tapi hitungan dulu E1 nilainya berapa, E2 nilainya berapa ya? E1 berarti sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Ini ya. K-nya tak tulis K dulu ya. Q1-nya berapa? Oh, ini Q1-nya plus 2. Oh, Pak, plusnya ditulis nggak? Nggak usah. Nah, tulis aja 2 ya. R-nya berapa, Pak? Jarak antara Q1 dengan titik yang diminta. Di sini kan, D jaraknya. Tulisannya D kuadrat. E1. E2 dihitung. E2. Berarti ya K Q2 per R2 kuadrat. K-nya tak tulis K dulu aja ya. Q2 berapa? Min 2, Pak. Apa ditulis minnya? Ingat-ingat kalau setiap kali saya menghitung vektor, setelah arah ditentukan, nilai plus dan minnya nggak usah dimasukkan dalam perhitungan. Jadi yang positif, Pak. Iya, Rek. Nah, ini ya. R2-nya berapa, Pak? Ya, jarak antara benda 2 terhadap titik yang biru. Mau bilang, boleh ya. Hapus ya. Node, Rek. Nah, tulis aja D. Lah, salah. D. Nah, itu wis hitung E3 dihitung ya. Pak, terus Pak, kan masih miring Pak. Iya sama kayak tadi. Ini kalau miring kayak gini Rek, ditarik ke arah sumbu X sama sumbu Y ya. Ini tarik ke sini. Ini E3. Nah, E3 ditarik ke arah sumbu X nanti jadinya E3X.
Ke arah sumbu Y jadinya E3Y. Terus yang ini Pak, E1 sama E2 kan udah agak tak gabung Pak. Boleh nggak tulis langsung? Boleh. Tarikin ke sini. Berarti E1, E2, X. Kalau ke arah sumbu Y, nanti E1, E2, Y. Nah, Pak yang X kok sama, arahnya sama-sama ke kanan. Jumlah berarti? Iya, di jumlah. Terus Pak, yang Y kok berlawanan? Ya dikurangi. Terus Pak, saya itu kan ketemu EX sama EY. Terus totalnya diapain? Totalnya ya di total, Rek. Nah, di total nilainya berapa? Yang X nilainya berapa, yang Y nilainya berapa kan sudah dicari. Berarti E totalnya sama dengan akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Nggak ngerti nilainya. Kalau tanya sudut, Pak, gimana? Nah, sudut pakai tangan theta. Tangan theta sama dengan EY dibagi dengan DE. Sisanya kalkulator aja yang kerja ya. Udah kita. Nah, Bapak, itu kan kalau muatan. Kalau ternyata dia nggak berubah muatan, Pak. Ini pengayaan ya, karena kita targetnya bukan sampai ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena di alam nggak ada. Kita susah sekali mendapatkan muatan tunggal. Pasti muatannya rame-rame ya, proyekan ya. Terus gimana, Pak? Misalkan saya punya sebuah cincin, Pak. Cincin ini mempunyai muatan, Pak. Ya, cincinnya punya muatan. Terus suruh nyari, tentukan medan listrik di titik P. P-nya di sini, Pak. Terus gimana, Pak? Tadi kan dari sini banyak ya. Arahnya ada yang ke sana. Kalau di sini kata tarik garis arahnya ke sana. Nah, ya. Muakai kan ya. Terus gimana? Ya, hitungan siji-siji. Nah, sampai kayak itu. Lulus wisuda ya nggak selesai ngitungnya kan. Pakai apa, Pak? Pakai integral. Ya, matematika senang gini-gini ya. Nah, terus rumusnya E kan sama dengan K Pi per R kuadrat. Ini kan, Rek ya. Nah, sekarang kan ini harusnya kan muatannya Q-nya kan ada di sini lah. Ini kan banyak. Otomatis ini namanya DQ. Nah, E-nya namanya DE. Nah, ini parsial. Kalau butuh E, Pak, jadi integral, Rek. DE sama dengan integral K DQ per R kuadrat. Terus, Pak, Q-nya diubah apa? Ini loh, Pak. DQ-nya diubah. Apa lambda nih, Pak? Lambda namanya rapat muatan. Lepuk ini blung ketemunya kayak gini, Rek. Ya kan, gampang ya, dihitung lah kan. Nah, ada yang masih bermasalah nggak dengan integral? Aman ya, Pak. Kira-kira UTS mungkin muncul nggak? Nggak ngerti. Siapa tahu muncul ya. Nanti UTS tak munculkan yang ini aja ya. Ada tabung gitu ya. Nah, tabung kali ini kan cuma cincin nih, tipis. Yang kan tabung gimana? Ya, coba. Nggak tahu sih saya nanti ya. Nggak tahu, saya lihat CPL-nya dulu. Kira-kira kalau emang nggak sampai ke arah sini yang nggak saya. Nah, gitu ya. Pak, tadi nggak ada, Pak, di depan, Pak. Sampai muatan titik. Iya, kalau minggu ini memang nggak ada. Kita nggak tahu minggu depan kira-kira ada nggak. Kalau ada ya, sinau. No, ya. Pak, saya elektro, Pak. Perlu nggak saya belajar ini? Perlu. Elektro malah lebih susah nanti ya. Ya, susah sih sebenarnya. Ya, Pak, saya ini, Pak, teknik lingkungan. Perlu nggak sih? Perlu masalah limbah ini ya. Pak, saya PWK, Pak. Perlu nggak sih? Perlu nggak ya? Ya perlu lah. Buat apa, Pak? Lulus Wisda sih ya. Nggak lulus Wisda nanti DO ya nggak jadi sekolah ya. Nggak jadi ngambil PWK. Pak, saya arsitek, Pak. Penting nggak sih? Sebenarnya penting ya, ini sebenarnya masalah bangunan semuanya ada di sini ya. Meskipun saya bilang tadi nggak penting ya. Sebenarnya ini kan semua partikel ada di sini. Misalkan kalian bikin arsitek, misalkan kalian mau disuruh diminta bikin bangunan yang low energy lah ya misalkan ya. Terus kalian memainkan benda-benda yang memang serapan listriknya seperti apa, serapan cahayanya seperti apa, semuanya mainnya ada di sekitaran situ. Terus kalian otomatis kan pasti menghitung juga masalah apa namanya radiasi kan ya, sama kayak HP misalkan ya. HP itu kan semuanya dihitung radiasinya, ini juga masalah radiasi. Penting. Apalagi yang lain juga pasti penting ya, yang hard engineer ya. Itu ya. Pak, nanti di dunia nyata apa ada? Banyak, gitu ya. Kalian nanti pasti menemukan. Pak, saya anak TMM, Pak. Apa penting, Pak, belajar kayak gini? Ya penting. Pak pikir kalau kamu main-main magnet, nah, kamu punya perusahaan batu bara, misalkan bapakmu punya perusahaan batu bara, kamu mewarisi, misalkan
apa namanya, batu bara misalkan. Nggak ngerti kayak gini-gini, gimana kamu mau grinding, gimana kamu mau mixing, gimana kamu mau separasi material, gimana kamu mau mendapatkan untuk ribuan dolar gitu kan ya. Nah, semuanya ilmunya ada di sini. Ya, oke. Loh kan beres. Nah, ya. Ada pertanyaan sampai sini?